Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Sabdiftan dan hari ini saya akan membahas tentang konsep terbentuknya keseimbangan pasar. Nah, pasar itu sendiri memiliki arti tempat yang memperjualbelikan barang atau jasa. Dalam kegiatan pasar tersebut terdapat dua konsep yang fundamental, yaitu permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang yang diinginkan konsumen pada tingkatan harga tertentu dan periode tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen ke konsumen pada tingkatan harga tertentu dalam periode tertentu. Ada juga hukum permintaan yang berbunyi, saat harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang tersebut akan turun dengan syarat ceteris paribus. Dan hukum penawaran yang berbunyi, saat harga suatu barang naik, maka penawaran akan barang tersebut akan ikut naik juga dengan syarat ceteris paribus. Kita ambil contoh dengan harga apel yang per gramnya Rp5.000. Nah, dia memiliki permintaan sebanyak 30 dan penawaran sebanyak 40. Saat harga apel naik menjadi 7.500 per gramnya, permintaan turun menjadi 15 dan penawaran naik menjadi 60. Hal ini disebabkan karena penjual yang ingin mencari untung sebanyak-banyaknya dan pembeli yang tidak ingin beli barang dengan harga yang mahal. Permintaan dan penawaran memiliki peran penting dalam membentuk keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terbentuk dari jumlah permintaan dan penawaran yang seimbang. Keseimbangan pasar memiliki fungsi untuk menentukan harga yang ideal bagi pembeli dan penjual, sehingga penawaran barang akan mencukupi permintaan pelanggan. Nah, untuk menentukan letak keseimbangan pasar, kita menggunakan fungsi keseimbangan pasar yang memiliki bentuk QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, di mana QD merupakan jumlah barang yang diminta dan QS adalah jumlah barang yang ditawarkan. Lalu PD adalah harga barang yang diminta dan PS adalah harga barang yang ditawarkan. Dan di sini ada beberapa singkatan, yaitu Q adalah quantity atau jumlah, P adalah price atau harga, D adalah demand atau permintaan, dan S adalah supply atau penawaran. Untuk menentukan nilai dari QD, QS, PD, dan PS, kita menggunakan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Di fungsi permintaan, mereka memiliki bentuk umum QD sama dengan A dikurang B kali P, atau PD sama dengan A dikurang B kali Q. Sedangkan di fungsi penawaran ada QS sama dengan min A ditambah B kali P, atau PS sama dengan min A ditambah B kali Q. Dan kita langsung saja lanjut ke contoh soalnya. Di sini diketahui QD sama dengan 50 dikurang 5 kali P, dan QS sama dengan min 100 ditambah 15 kali P. Untuk menyelesaikannya, pertama kita harus menentukan nilai dari P ya. Nah, pertama kita tulis dulu dari rumus keseimbangan, yaitu QD sama dengan QS. Sini QD-nya adalah 50 dikurang 5P sama dengan min 100 ditambah 15P ya. Lalu setelah itu P ditukar dengan 100, mereka pindah ruas, menjadikannya minus 150 sama dengan minus 20P. Setelah itu 150 dan 20, 150 dibagi 20 yang menjadikannya P sama dengan 7,5. Namun belum selesai dari sini, karena ini baru menentukan price atau harga. Kita harus melakukan pembuktian apakah ini merupakan harga keseimbangan yang benar atau tidak. Dan untuk pembuktiannya, kita dapat masukkan P dalam salah satu rumus. Kita ambil aja contoh di QD dengan 50 dikurang 5P. Lalu kita masukkan saja
50 dikurang 5 dikali 7,5. Hasilnya adalah 50 dikurang 3, 7,5. Dan setelah hasilnya QD sama dengan 12,5. Dan kita sudah menemukan dari QD memiliki penawaran dan permintaan yang bernilai 12,5. Untuk bagian penawarannya kita bisa buktikan sekali lagi dengan QS untuk memastikannya untuk kedua kalinya. Lalu kita masukkan saja minus 100 ditambah 15P sama dengan minus 100 ditambah 15 7,5 sama dengan minus 100 ditambah 112,5 dan menjadikannya QS sama dengan 12,5. Dan kita bisa melihat dari sini nilai dari kedua kuantiti ini adalah sama, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa saat harga barang $7,5, maka penawaran dan permintaannya sebanyak $12,5. Ya, jadi segitu saja untuk pembahasan kita kali ini. Saya harap video ini dapat manfaat dan kalian dapat memahami mengenai konsep terbentuknya keseimbangan pasar. Terima kasih.